Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project kami tentang analisis sentimen tweet yang mengenai serial film Emily in Paris. Nah, di sini kami menggunakan library Twitter dan RO untuk mendapatkan datanya. Nah, untuk mendapatkan datanya itu kita harus memiliki akun Twitter developer, dan di akun Twitter developer tersebut kita sudah diberikan customer key dan customer secret, access token dan access secret. Nah, pertama kita masukkan terlebih dahulu customer key dan customer secret, kemudian access token dan access secretnya, dan kita setup untuk customer key, customer secret dan access token dan access secretnya. Nah, lalu kemudian kita mencari datanya dengan search Twitternya, yaitu dengan kata Emily in Paris dengan data 2222 dengan bahasa Inggris. Nah, kemudian kita dapatkan data tweetnya, dan berikut adalah data tweet yang kita dapatkan. Nah, ini data tweet yang kita dapatkan. Kemudian, dari data tweet yang kita dapatkan tersebut, kita membersihkan tweet tersebut menggunakan library Tvverse. Nah, di sini pertama kita mendefinisikan missing value atau data yang hilang dengan NA. Kemudian setelah didefinisikan, kita ubah semua huruf di tweet tersebut menjadi huruf kecil semua. Next. Kemudian untuk membersihkan tweetnya, kita di sini membuat function, yaitu untuk dengan gsub. Jadi pertama kita remove HTML link, terus remove retweet entities, kemudian remove hashtag, remove all people, dan lain-lain. Di sini kita membuat banyak function untuk membersihkan tweetnya. Kemudian kita aplikasikan function tersebut ke tweet yang sudah kita dapatkan, dan kita beri judul dengan tweets cleaned. Nah, di sini bawa lagi next. Kita aplikasikan, dan di sini lalu kita eksekusi pembersihan tweetnya dengan review Emily cleaned, dan kita aplikasikan function tersebut ke tweet yang sudah kita dapatkan. Lalu kita melakukan stemming data dengan menggunakan library TM. Nah, di sini kita lakukan stemming terhadap data yang sudah kita bersihkan. Lalu kita panggil juga word cloud tentang review Emily yang sudah dibersihkan. Nah, kemudian setelah kita munculkan word cloud, kita bentuk ggplot-nya. Nah, di sini kita membuat ggplot-nya terhadap term yang paling sering muncul. Nah, di sini kita batasi untuk yang masuk ke dalam ggplot ini adalah term yang ada sebanyak yang lebih dari 50 gitu, yang akan kita masukkan ke dalam ggplot. Nah, berikut adalah codingannya untuk mendapatkan ggplot-nya. Dan untuk size dan lain-lainnya itu yang paling bawah. Kemudian kita langsung run saja semuanya sampai mendapatkan word cloud dan ggplot. Ya, berikut adalah hasil dari codingan tersebut. Kita dapat lihat bahwa ada ggplot dengan term yang paling sering muncul dengan kemunculan lebih dari 50 kali. Kemudian kita juga bisa kita dapatkan juga word cloud tentang kata yang sering muncul dalam komentar mengenai film serial Emily in Paris. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah kita melakukan step
work directory, yaitu setwd id dengan nama folder sentiment analysis. Di dalam folder tersebut ada file yang berjudul positive words.txt dan negative words.txt. Lalu selanjutnya dilakukan leksikon positif dan leksikon negatif. Setelah itu dilakukan membuat fungsi untuk menghitung hasil sentimen dengan menggunakan library dplyl. Fungsinya dapat dilihat sebagai berikut, di mana akan dilakukan juga remove digit, menjadikan lowercase, plus delimiter, melakukan boolean, score sentiment, dan return. Setelah fungsinya jadi, maka fungsi tersebut diterapkan ke data bersih, dan data bersih tersebut dapat diimport ke file CSV. Selanjutnya, dengan menggunakan library sentiment, ggplot, dan tm, serta word cloud lagi, kita akan mengklasifikasikan emosinya. Dengan codingannya sebagai berikut, emily sama dengan classify emosi, data bersihnya, dan algoritma bias dengan prior 1. Lalu kita run. Dan ini ada hasil dari perhitungan klasifikasi berdasarkan emosinya. Seperti contoh, pada tweet pertama, Ranger didapatkan sebesar 1, sekian, di Vicious sebesar 3, sekian, Fear 2, sekian, dan seterusnya. Dan dia fit, dan dia tidak memiliki emosi, tidak diketahui emosinya atau NA. Lalu yang pada tweet 4 ini perhitungan yang paling besarnya ada pada Joy, sehingga tweets tersebut diklasifikasikan menjadi Joy. Setelah itu untuk tadi yang memiliki hasil NA akan diganti menjadi unknown. Dan hasilnya dapat disimpan ke file CSV. Lalu selanjutnya adalah pengklasifikasian berdasarkan polarity, di mana terdapat 3 label, yaitu positif, negatif, dan netral. Dan berikut adalah perhitungan dari klasifikasi polarity tersebut. Contohnya pada tweet pertama, nilai yang paling tinggi ada pada tweet pertama dikategorikan positif, pada tweet kedua dikategorikan netral, dan seterusnya.
Lalu selanjutnya adalah membuat data frame untuk klasifikasi emosi dan polarity. Yang selanjutnya akan data frame tersebut menjadi satu seperti ini. Misalnya pada tweet pertama itu emosinya adalah unknown dan polarity-nya positif. Begitu pula seterusnya. Setelah itu dibuat plot distribusi berdasarkan klasifikasi emosi menggunakan library ggplot dan didapatkan bar chart seperti berikut, yang mana dapat diketahui klasifikasi yang paling banyak adalah unknown, lalu joy, dan seterusnya. Selanjutnya membuat plot distribusi berdasarkan klasifikasi polarity dan didapatkan bahwa sentimen tweet mengenai Emily in Paris sebagian besar adalah positif dan sekitar setengah dan yang lainnya negatif serta netral. Setelah itu dilakukan lagi pembersihan ulang kata untuk membuat word cloud berdasarkan klasifikasi emosi. Di sini dapat dilihat untuk membuat word cloud digunakan fungsi terlebih dahulu seperti ini. Dan dalam membuat word cloud ini juga term dokumen matrixnya dijadikan as matrix dan selanjutnya mengikuti fungsi yang telah dibuat tadi. Dan berikut hasil word cloud berdasarkan klasifikasi emosi. Yang warna hijau adalah fear, pink sadness, anger ungu, joy coklat, dan biru unknown, tetap distress ada di sebelah kanan bawah. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kami tentang analisis sentimen terhadap tweet serial film Emily in Paris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.